dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan surat dinas. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Let's go! Nah guys, sebelum itu ada yang tahu gak sih apa sih yang dimaksud surat? Nah, surat ini adalah alat komunikasi tertulis. Alat komunikasi itu apa? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Fungsi surat juga ada sebagai berikut nih, teman-teman. Pertama, itu sebagai wakil atau duta sebuah organisasi atau pribadi. Yang kedua adalah sebagai alat bukti yang otentik. Yang ketiga, sebagai alat ukur. Yang keempat, sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Yang kelima, sebagai alat bantu pengingat. Dan yang keenam, sebagai dasar penelusuran sejarah organisasi. Nah, di sini kita akan membahas beberapa surat dinas. Yang pertama ada surat tugas, surat perintah, surat instruksi, surat keputusan, surat rekomendasi dan referensi, surat perjalanan dinas, dan surat peringatan. Yang pertama ada surat tugas. Surat tugas, surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan tugas secara resmi dan formal. Fungsinya ada apa aja sih? Yang pertama, fungsinya untuk melakukan tugas secara resmi dan formal. Yang kedua, untuk memudahkan tugas tersebut. Nah, di sini contoh surat tugas. Contoh surat tugas ini dari PT Istana Karya. Beliau melakukan SOP sebagai berikut. Yang bertanda tangan di bawah ini ada nama, jabatan, dan alamat. Memberikan tugas kepada ada nama dan jabatan. Seperti itu. Yang kedua, ada surat perintah. Surat perintah adalah yang berguna untuk pemberian kekuasaan tertentu dan secara tertulis. Fungsi dan tujuan dari surat perintah: yang pertama, menyampaikan perintah kepada pembaca. Yang kedua, mendapatkan respon dari pembaca. Yang ketiga, sebagai kontrak kerja. Surat perintah dari Kabupaten Lumajang. Di sini ada surat perintah. Yang bawahnya ada nomor, terus ada dasar pengambilan keputusan untuk memerintahkan. Yang bawahnya lagi ada kepada siapa diperintahkan surat tersebut. Selanjutnya ada surat instruksi. Surat instruksi adalah surat yang berisi instruksi atau perintah dari atasan kepada bawahannya. Beberapa hal yang harus dicantumkan dalam surat instruksi. Yang pertama, dasar surat instruksi dibuat. Yang kedua, pertimbangan pembuatan surat instruksi. Yang ketiga, instruksi yang diberikan. Yang keempat, tempat dan tanggal dikeluarkannya surat instruksi. Yang kelima, jabatan dan nama pembuat surat instruksi. Fungsi surat instruksi yaitu untuk mengarahkan atau memberikan perintah yang berdasarkan petunjuk-petunjuk terhadap tujuan tersebut. Berikut contoh surat instruksi. Berdasarkan yang kami analisis, yang pertama pada bagian kop surat tidak terdapat alamat dan nomor telepon. Yang kedua, tanggal surat terletak di bawah kaki surat. Yang ketiga, tidak ada alamat dalam. Yang keempat, tidak ada salam pembuka. Yang kelima, tidak ada salam penutup. Yang keenam, tidak ada inisial. Selanjutnya, surat keputusan. Surat keputusan adalah surat yang berisi mengenai kebijakan. Dilihat dari isinya, surat keputusan terbagi menjadi 3. Yang pertama, considerance. Yang kedua, desideratum. Yang ketiga, dictum. Sementara dilihat dari pembuatannya, surat keputusan terbagi menjadi 3. Yang pertama, surat keputusan utama. Yang kedua,
petikan surat keputusan. Yang ketiga, salinan surat keputusan. Fungsi surat keputusan yang pertama memperoleh kepastian sebagai solusi permasalahan. Yang kedua, memperoleh hukum perundang-undangan. Yang ketiga, memiliki jaminan legalitas secara tertulis. Berikut contoh surat keputusan. Berdasarkan yang kami analisis, yang pertama pada bagian kop surat tidak terdapat logo, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua, pada bagian tanggal surat terdapat di bagian bawah kaki surat. Yang ketiga, tidak ada salam pembuka. Yang keempat, tidak ada alamat dalam. Yang kelima, tidak ada salam penutup. Yang keenam, tidak ada inisial. Selanjutnya, saya akan menerangkan surat referensi dan surat rekomendasi. Surat referensi dan surat rekomendasi memiliki persamaan, yaitu masing-masing mempunyai karakter tabiat, sifat, dan perilaku. Surat referensi adalah surat yang berisi mengenai kondisi, karakter suatu pihak, orang, atau badan tanpa diketahui isinya oleh pihak yang diterangkan. Surat rekomendasi adalah sebaliknya. Surat referensi dibagi menjadi dua, yaitu surat referensi positif dan surat referensi negatif. Dilihat dari jenisnya, surat referensi dibagi menjadi tiga, yaitu surat pribadi, surat dagang, dan surat bank. Fungsi surat referensi dan rekomendasi yaitu 1. Sebagai bahan pertimbangan bagi suatu perusahaan yang akan menerima calon karyawan. Dan yang kedua yaitu untuk meningkatkan suatu kepercayaan dari pihak yang terpercaya. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga untuk mengetahui keadaan dari calon debitur. Contoh surat referensi dan surat rekomendasi. Lalu saya akan menerangkan kesalahan surat referensi dan surat rekomendasi. Yang pertama yaitu surat referensi. Surat referensi tidak terdapat kop surat. Biasanya kop surat dibuat lengkap dengan menyatakan alamatnya. Dan yang kedua, tidak terdapat nomor surat. Biasanya nomor ditulis di bawah kata surat rekomendasi. Dan yang ketiga, pada bagian penutup, surat tidak ada tempat dibuatnya surat tersebut. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan kesalahan analisis surat rekomendasi, yaitu yang pertama, tidak terdapat alamat surat. Dan yang kedua, tidak terdapat tanggal, NIP, dan nomor anggota lain-lain. Surat perjalanan dinas adalah surat sebagai tanda bukti untuk melakukan pekerjaan keluar kota yang dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan. Fungsi surat perjalanan dinas yaitu yang pertama, sebagai tanda bukti untuk melakukan perjalanan keluar kota, dan yang kedua adalah sebagai persyaratan dalam mengikuti tugas. Merupakan contoh surat perjalanan dinas yang sudah kami teliti atau sudah kami analisis. Di sini surat perjalanan dinasnya yang pertama, tidak ada salam pembuka dan tidak ada tanggal pembuatan surat. Dan di sini untuk isinya sendiri itu dari perusahaan ada yang berbentuk tabel dan ada yang berbentuk paragraf. Di sini kami mendapatkan surat perjalanan dinas dalam bentuk tabel. Dan selanjutnya yang udah dianalisis itu yang terakhir, tidak ada salam penutup. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat surat peringatan. Apa sih itu surat peringatan? Surat peringatan adalah surat yang diberikan kepada karyawan yang telah melanggar kedisiplinan. Di sini juga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat peringatan, yaitu yang pertama, pihak yang diberi peringatan, yang kedua, dasar peringatan, yang ketiga, jenjang peringatan, yang keempat, jangka waktu peringatan, dan yang kelima, sanksi yang akan diberikan. Dan surat peringatan juga terdapat fungsi, yaitu yang pertama, untuk memberi teguran, dan yang kedua, masa perbaikan diri agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, berikut contoh surat peringatan yang telah kami analisis.
Yang pertama, di dalam surat peringatan tersebut tidak terdapat kop surat, hanya terdapat logo. Seharusnya di dalam kop surat itu terdapat nama perusahaan, alamat perusahaan, email perusahaan, website perusahaan jika ada, dan nomor telepon. Yang kedua, di dalam surat peringatan tersebut tidak terdapat salam pembuka. Ada 8 lipatan surat yang kalian harus pahami. Berikut di samping adalah contoh gambar-gambar lipatan surat. Yang pertama itu ada lipatan surat baku atau standar fold. Yang kedua ada lipatan setengah baku atau semi standar fold. Yang ketiga ada lipatan akordion atau akordion fold, dan yang keempat ada lipatan setengah akordion atau semi akordion fold, dan yang kelima ada lipatan tunggal atau single fold, dan yang keenam itu ada lipatan ganda paralel atau paralel double fold, dan yang ketujuh ada lipatan model Prancis atau French fold, dan yang terakhir ada lipatan model Baron yaitu baronial fold. Nah, biar kalian gak makin penasaran, gimana sih cara melipat surat yang baik dan benar? Yuk, kita praktekkan sama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke praktik ya. Bentuk lipatan yang pertama yaitu lipatan baku atau standard fold. Sediakan satu kertas atau lembaran kertas, lalu lipat bagian bawah ke tepi atas, lalu lipat bagian atas ke tepi bawah. Pastikan lipatan sama besar ya teman-teman. Lalu baru kalian rekatkan. Jadi seperti ini. Lipatan standar fold selesai. Oke, kita masuk ke praktek yang kedua, yaitu lipatan semi standar fold atau lipatan setengah baku. Nah, stepnya sama. Kalian sediakan satu kertas atau lembaran kertas, lalu bagian bawah lipat ke tepi atas. Agak besar ya teman-teman lipatannya. Lalu bagian atas lipat ke tepi bawah. Perbedaannya yaitu di bagian atas dia lebih kecil daripada lipatan yang di bawah. Seperti ini. Lipatan semi standar fold selesai. Oke, kita masuk ke lipatan ketiga yaitu lipatan akordion fold atau lipatan surat akordion. Yang pertama, siapkan surat atau lembaran kertas, lalu bagian bawah dilipat ke tepi atas dan seperti ini, lalu bagian atas dilipat ke bagian luar. Lalu rekatkan. Jadi seperti ini. Lipatan surat akordion fold selesai. Oke, next kita lanjut ke lipatan yang keempat yaitu lipatan setengah akordion atau semi akordion fold. Sama, siapkan kertas atau surat, lalu lipat bagian tepi bawah ke tepi atas. Agak besar ya teman-teman lipatnya. Lalu bagian kop surat atas dilipat ke bagian luar. Seperti ini ya teman-teman. Lipatan surat semi akordion selesai. Next, kita lanjut ke lipatan yang kelima yaitu lipatan tunggal atau single fold. Pertama, lipat bagian bawah ke tepi atas.
menjadi dua bagian sama besar dan jadi seperti ini. Lipatan single fold selesai. Selanjutnya kita ke lipatan yang keenam, yaitu lipatan ganda paralel atau paralel double fold. Pertama, siapkan kertas atau surat, lalu lipat bagian bawah ke tepi atas menjadi dua bagian, lalu lipat lagi ke atas. Lipatan ganda paralel fold selesai. Next, kita lanjut ke lipatan yang ke-7, yaitu lipatan model Prancis atau French fold. Yang pertama, kita bentuk segitiga di bawah. Lalu kita lipat bagian kop surat ke luar. Nah, seperti ini. Lipatan model Prancis selesai. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu lipatan model baron atau baronial fold. Siapkan kertas atau surat, yaitu dilipat menjadi dua bagian seperti ini. Lalu kita pekatkan. Dan jadi seperti ini. Lipatan baron fold selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum